Halo guys, welcome back to my channel Edson World. Kembali di Ngobrol Canda. Kali ini lagi-lagi kita menghadirkan bintang tamu yang tidak terkenal secara lokal maupun internasional, Mr. Gary. Halo, Mr. Gary, kabar baik ya? Thank you Pak Edi, kabar baik puji Tuhan. Wah. Di sini. Thank you ini udah datang di space yang apa adanya aja nih. Iya. Jadi apa adanya aja nih, mohon maaf nih Pak ya. Iya. Ini cuma ada karung kursi sama ada lantai doang, sama tembok. Oh jangan gitu dong. Ini kita channel di sini channel mewah Oh, ini. mewah ya. Oke. Jadi memang perlengkapan kita bukan tidak ada ya, tapi minimalis. Minimalis, oke. Iya, karena kita orangnya humble. Humble Pak. Kayaknya. Humble. Iya. Nah, Mas Gary kan posisi ada di mana sekarang nih? Sekarang di dia. Di Biak. Biak Numfor, bagi yang belum tahu ya, Biak Numfor adalah di Provinsi Papua. Provinsi Papua itu ada di mana? Bagi yang belum tahu, kalau sudah ada yang tahu, komen di bawah. Oke? Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe di sebelah kiri saya ini. Oke? Sini. Oke. Mas Gary ini kan kalau saya lihat tampang-tampangnya termasuk pemuda milenial ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oh, kelahiran tahun berapa, Mas? 96. 96? Iya, 96. Wow. Jadi belum terlalu tua lah, ya gitu. Iya, memang belum tua kalau tua sih. sebenarnya. Kalau Bapak umur berapa? Iya. Ada deh. Siap. Sudah dari berapa lama tinggal di Biak? Di Biak itu pertama kali kesini 2018. Berarti udah masuk 2018. 2 tahun. 2 tahun lebih 2 ya? tahun lebih. Iya, 2 tahun. Sebelumnya tinggal di Saya di Depok, tapi biasa kegiatan di Jakarta. Depok itu memang tempat tinggal. Iya, Depok tempat tinggal, tapi biasanya kalau sekolah, kuliah, dan kerja sebelumnya di Jakarta. Kuliah di mana? Saya di UI, Universitas Indonesia. Universitas Indonesia ya. Sekolah juga di Jakarta juga. Sekolah Depok sebenarnya. Oh, sampai Sekolah SMA. Depok ya, sampai SMA. Ambil kuliahnya di UI. Nah, UI itu adalah ada yang bilang di Depok, ada yang bilang Jakarta, cuma sebenarnya harusnya di Jakarta. Karena dia benar-benar pas di perbatasan Depok sama Jakarta. Oh, UI Depok tuh sebenarnya bukan Depok, tapi Jakarta. Jakarta. Dan begitu lulus kuliah langsung ke Biak. Sempat kerja dulu di Jakarta ya. Kerja. Kerja di mana? Saya di KKP, KKP itu? kantor konsultan pajak, jadi swasta dulu saya. Sempat di swasta, nggak lama sih, cuman setahunan lebih kalau nggak salah. Baru coba tes, baru ke Biak. Apa yang membuat tertarik untuk nyobain tes kemudian pindah ke Biak? Kayaknya cuman emang takdir dari Tuhan. Oh jadi bukan keinginan Mas Gary untuk kerja di Biak, tapi suratan takdir dari Tuhan yang Maha Esa. Suratan takdir dan suratan keputusan. Betul. Gitu. Nah, selama di Biak ini ada dong kangen-kangen dengan Depok? Pasti Depok. Sering kembali ke Depok? Untuk masa Covid ini udah jarang ya, terakhir Februari sih Pak. Cuman Depok ya home sweet home sih Pak. Terbaik. Karena ada itu ya, ada di lampu merahnya dinyarin lagu ya? Ya itu juga. itu juga. Terus makan harus pakai tangan kanan, wajib makan pakai tangan kanan. Sama yang paling terkenal itu adalah blimbing. Sebenarnya ada lagi yang terkenalnya. Blimbing apa? Blimbing. Baru dengar saya. Buah blimbing. Bapak nggak tahu buah blimbing kayak gimana? Tahu? Ya itu buah blimbing, dodol sama begal biasanya kalau Depok itu. Jadi lengkap. Oh, semuanya ada. terkenal dengan buah blimbingnya Depok Blimbing itu? juga ya. Emang ada kebunnya? Kebun besar gitu Dulu di sih Depok? kayaknya sih sekarang udah jarang ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kayak kota Depok itu terkenal dodol Depok sama blimbing. Tapi kayaknya sekarang udah mulai agak kegeser ya Pak ya. Karena sekarang udah agak gede juga Depok, udah macet parah. Kayaknya udah kesingkir ke Depok pinggiran jadinya. Oh iya. Tanaman-tanaman yang Jadi sekarang tinggal hanya cerita ya. Dulu aja. pernah berjaya dengan blimbing Depok itu. Sekarang berjayanya dengan Jalan Margondanya ya. udah macet, begal. Terus sekarang udah nggak ada. Sekarang Begal udah nggak ada dong. Udah nggak ada. Udah ada tim Jaguar soalnya. Ya, sama kalau di Jalan Margonda sudah ada jembatan penyeberangan belum ya? Udah ada. Oh, udah. Wah, berkurang lagi sarana hiburan di Depok. Dulu kalau ke Depok soalnya saya sarana hiburannya adalah nyebrang Jalan Margonda. Kan Jalan Margonda itu lebar tuh jalannya. Ada sekitar 10 meter ya. Iya, ada lah. Kurang lebih Pak kayaknya. Kurang lebih. Nah, kita tuh
kayaknya bikin shock jantung kayaknya kalau selebar itu Adrenalin. kayak JPO. Iya. Adrenalin sekali. Iya, ini bikin macet sebenarnya Depok orang kayak gini. Nggak pakai JPO. Nah, kemudian bolak-balik Depok Jakarta kalau macet gitu nggak frustasi dia? Depok Jakarta pasti. Depok Jakarta biasanya KRL sih. Anak KRL. Oh, naik dari stasiun Depok Depok, turun di Sudirman Sudirman. atau di Kuningan biasanya turun di Manggarai. Kemudian baru lanjut ini ke kampus ya. Atau kalau misalkan ke kampus naik motor. Karena bener-bener perbatasan Depok Jakarta itu. Oh iya, UI-nya UI yang perbatasan. Tapi Jakarta. Masuk Oke. dulu, terbalik baru. Iya. Kemudian ngapain aja tuh kalau nongkrong sama teman-teman di Depok Biasanya- atau di Jakarta? Dulu sih anak lapangan banget ya Pak, anak abas kalau bilang dulu. Abas itu? Anak basket. Oh, anak basket. Jadi dulu nongkrongnya, itu di lapangan. Di lapangan habis main sampai diusir sama guru, sama dosen buat besok masih ujian tapi masih main gitu ya. Biasanya di situ sih seru-seruannya Pak. Kalau kita dulu zamannya ya. Aktif main sampai kapan? Terakhir kuliah. Kenapa nggak diprofesionalin? Cedera Pak. Karena cedera itu. Apa yang cedera? Pundak, ototnya robek, lutut, ankle dulunya udah kena. Kalau lutut kecelakaan. Itu basket apa UFC? Itu rugby sama basket jadi satu Pak. Itu jadinya. Oh, karena mainnya tidak bareng dengan teman-teman klub ya? Maksudnya Main juga sih sebenarnya, cuman emang mungkin dari cara saya mainnya aja sih Pak, yang emang bisa dibilang agresif dan reckless lah. Kalau dulu mainnya gitu. Iya. Gitu aja sih Pak. Tapi sempat dulu ikut daftar ke klub-klub gitu. Kalau klub pernah sampai ke tim Kota Depok sendiri tuh ada namanya kejuaraan daerah. Jurda, Popda itu ikut sebenarnya sampai ke situ. Cuman ya karena kurang beruntung dan kurang mahir kayaknya Pak dulu. Jadi kalah bersaing dalam seleksi itu. Bukan, udah masuk seleksi, juaraan. masuk juaraan tapi nggak menang gitu aja. Sayang sekali yang mimpi anak muda kita Kalah. untuk mengharumkan nama Indonesia melalui basket Depok bos. dan mengharumkan Depok ya belum sampai Belum Indonesia. tapi Untuk Depok mengharumkan belum. Depok aja ya. Depok, Susah. Pemerintah Depok. Tolong yang cedera-cedera begini jangan dikasih kesempatan sama sekali lah. Itu kan PHP namanya. Jadi waktu itu ceritanya tuh Koni emang lagi butuh. Namanya Koni ya kalau Koni Depok itu emang butuh banget pemain. Dan waktu itu lagi seleksi. Hari kedua seleksi itu saya kecelakaan. Tabrakan mobil, angkot. Oh, lutut itu karena tabrak mobil bukan tabrak angkot. Tabrak angkot. Lagi mau ikut seleksi ditabrak Di Jalan Margonda itu. di dekat situ. Kalau bisa bilang sih arah Beji sih. Kalau emang orang-orang tahu daerah Depok, daerah Beji sih. Daerah Beji. Mau Iya. jalan ke Koni gitu. Itu jangan daerah Beji itu 10 daerah paling berbahaya. Mungkin karena emang angkotnya, sempit. maksudnya angkotnya Iya, berbahaya, emang maksudnya. iya sih kalau sudah dibilang gitu juga sih Pak. Ugal-ugalan angkotnya. Ya emang lagi apes aja sih Pak. Cuman kebetulan masih lolos waktu itu ikut lulus. Ya lolos aja. Iya, ikut. lolos. Cuman gara-gara lutut aja sih waktu itu emang. Jadinya nggak terlalu bisa maksimal. Gitu. Ada dendam nggak sama supir angkot? Nggak sih waktu itu emang orangnya juga nggak kabur ya dan ikat baik untuk minta maaf mau tanggung jawab ya nggak apa-apa. Asalkan waktu itu karena masih tanggungan keluarga ya. Yang penting satu yang selamat sih Pak, motor. Bukan kaki. Karena waktu itu ngeliat motor nggak apa-apa gitu kan. Yang penting tapi kaki waktu itu emang sakit sih Pak. Gitu. Jadi gitu perpisahan. Hati-hati naik motor di Depok Hati-hati karena angkotnya kita tidak bisa prediksi. Tidak bisa prediksi. Semuanya Pak, angkot semuanya bahkan lain. motor sejawat pun. Iya. Karena emang udah padat banget Pak di Depok itu. Padat, sangat padat. Banyak ini ya, banyak pelaju soalnya ya. Ya, banyak pelaju banget. Ya, orang-orang kayak Anda ini pelaju dari Depok ke Jakarta. Nah, jadi mobilitasnya geraknya cepat ya. Jadi orang buru-buru pengen ke tempat yang poin A, poin B cepat. Ya jadinya mungkin orang juga capek juga sih Pak. Jadi gitu. Harus hati-hati. Ke bawah nggak tuh kebiasaan Anda berkendara di Depok di Biak ini? Kan beda nih. Iya sih.
kerapatan kendaraannya beda kalau di Biak sama Depok. Kadang-kadang ke bawah sih Pak. Kadang-kadang kalau bawa mobil apalagi juga di sini agak lowong ya Pak ya. Iya. Jadi kadang-kadang feeling anak metropolitan Buru-buru maunya buru biar cepat nyampe kan. Iya, padahal nggak dikejar apa-apa sih Iya, di padahal sini. ternyata kecepatan nyampe. Bingung mau ngapain. Jadi gitu. Jalan. Iya. Di basket sendiri kan image-nya anak basket tuh ini ya populer lah di mata para gadis. Bisa dibilang begitu. Cuman tergantung subjektif juga sih sebenarnya. Oh gitu. Kayak gitu. Maksudnya Emang, subjektif ceweknya? Ya gimana ya? Emang banyak yang bilang anak abas ini juga. Cuman kalau anak abasnya nggak rapi gitu kan. Oh, bukannya udah otomatis kalau anak basket itu wangi, rapi, itu udah basic itu. Ya kadang-kadang ada juga yang enggak Pak. Oh gitu. Iya. Bau keringet gitu, burket gitu. Iya ada juga. Jadi harus stay hydrate dan stay clean gitu. Dulu sih nggak pernah mikirin itu sih Pak. Kalau dulu nggak. Dulu nggak mikirin itu, tapi cewek-cewek ada aja. Ya begitu sih saya bilang gitu. Dulu, cuma sekarang udah nggak karena emang semenjak kerja nih Pak, 20 kilo naik. Oh Jadi, iya kan sekarang juga udah nggak pernah basket. Iya benar. Nah, ini dulu. Dulu. Berapa wanita nih yang Anda kecewakan nih? Waduh, kalau itu nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya? Oh ya, pemuda baik-baik. Salah seorang rohaniawan. Nggak ada kayaknya. Maaf. Nah, jadi para ladies, para penggemar channel ini, kebetulan belum ada. Sun. Ini Mas Gary ini adalah high quality. Masih jomblo ya? Udah punya pacar. Udah punya pacar, tapi namanya pacar sesuatu bisa terjadi. Pacar dibawa ke Biak? Enggak, masih kerja juga di Jakarta. Jadi ya Iyalah, daerah jauh juga ya. Kalau pacar dibawa ke Biak ya itu namanya bawa kabur anak orang. Susah biayainnya Pak nanti. Iya itu dia. Iya, LDR. Iya, LDR. Sementara Anda baru terakhir pulang Februari ke Depok. Biasanya pulang ke Depok berapa bulan sekali? Biasanya ya pas hari-hari besar sih Pak, ada tanggal merah biasanya, kayak kemarin harusnya Lebaran pulang. Oh tidak ada Pasca. rutin. Biasanya tanggal-tanggal merah sih. Tanggal merah saja, tidak ada rutin 2 bulan sekali harus pulang, sebulan sekali. Tapi yang pasti itu Desember pasti harus pulang. Oh iya, karena Desember itu musim hujan. Musim hujan jadi harus Iya, pulang. harus Karena pulang. dingin. 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 LDR. LDR. Utuh selimut. Itu selimut. Betul. Selimut yang bisa kentut. Itu lagi. Karena tidak boleh berganti-ganti pasangan. Boleh ganti-ganti selimut. Boleh. Ya itu. Apa? Cewekmu nggak marah? Apa tuh Pak? Maksudnya ya jarang pulang kan tadi? Ya. Jarang diapelin lah. Kondisinya begini Pak, jadi emang udah Tapi dia memahami, pengertian. saling memahami. Pengertian. Kan udah dewasa Pak. Udah berjenggot. Oh iya. Kan. Ceweknya juga Enggak, bersama. maksudnya saya. Saya aja yang berjenggot. Kalau Iya. cewek saya berjenggot juga Oh iya. Kalau yang di mana-mana yang paling pemahamannya paling bagus itu memahami itu cowok. Cewek kan sulit nih, maksudnya. Makanya tadi cewekmu nggak marah atau tidak, ya paling tidak ya melirik jenggot lain lah. Jenggot lain ya. Kayaknya komitmen sih Pak. Kalau Komitmen. saya balik lagi, kalau emang dia mau tetap bertahan sama saya dalam kondisi kayak gini, it's okay. You are welcome to stay. Tapi kalau emang mau pergi, pintu ada di sebelah sana. Silakan. Luar biasa. Ya. Jadi emang udahlah. Ini sepertinya posisi tawar Mas Giri terhadap wanitanya, dia posisi tawar lebih tinggi. Saya curiga ini. Iya. Ya komitmen aja gitu. Komitmen ya. Saya nggak mau ngelarang dia, dan dia juga nggak punya hak larang saya sama emang masih pacaran. Komitmen itu kan ada janji tuh. Apa Iya. Anda menjanjikan apa ke Ya, cewek Anda? kehidupan yang lebih baik. Astaga. Ada kepastian nggak di situ? Ada. Oh, ada kepastian. Lagi ngumpulin data sebenarnya. Iya. Ya, namanya cewek kalau sudah diberi kepastian, apapun diberikan. Iya. Termasuk Tapi jangan lama-lama. jangan lama-lama. Jangan lama. Ditikung. Bahaya. Hati-hati, cowok bukan hanya Anda sendiri. Iya, betul. Jangankan yang single yang nikung, yang sudah berkeluarga pun bisa nikung. Bisa nikung, betul. Iya. Begitu. Jadi apa ya Pak? Ya mungkin karena jauh ini emang komunikasi agak susah. Ya. Apalagi dia juga kerja beda zona waktu 2 jam ya. Jadi di sini saya misalkan malam habis dia pulang kerja, nyampe rumah jam 9 WIB, di sini udah jam 11 malam kan. Iya. Itu emang waktu udah biasanya saya tidur gitu. Dia masih segar. Dia masih segar, Mas Giri udah tepar gitu kan. Udah capek. Gitu kan. Jadi susahnya di situ sih Pak. Iya, Karena iya. zona waktu 2 jam walaupun 2 jam ya kayaknya. Tapi berarti banget kayak pagi nih, saya baru bangun kantor. Jam 7
7, di sana masih jam 5. Walaupun emang jam 5 dia udah ngantor juga sih di jalan karena Jabodetabek. Oh, cewek kerja di Jakarta juga? Jakarta. Pelaju juga ya? Ya. Tapi tinggal di Depok ya? Tinggal Depok. Tuh. Di tantangan yang agak susah cuma. Kalau dulu waktu masih sama-sama di Depok, biasa di mana kencannya? Biasanya di jalan karena macet. Biasanya juga di kampus bisa. Lagi di Margo City, Mall itu Margo City ya? Atau ke Jaksel, ada ke Jaksel, ke GI. Ya tergantung lagi ada duit apa enggak sih Pak. Kalau nggak ada duit ya kita kerja. Ke Jaksel kemana? Biasanya Jaksel ke Kemang, biasanya. Atau mau ke Iya, Kemang itu di mana? Penfield. Oh, Kemang Village. Penfield, terus ya GI kan. GI udah Jakarta Pusat sih jadinya. GI itu Grand Indonesia ya? Indonesia kalau belum tahu. Terus ke Kuningan biasanya atau enggak habis pulang kerja atau lagi istirahat kerja jam 12 makan gitu. Karena dia di daerah Kuningan, saya di Sudirman belakang-belakangan, bisa ketemu di misalkan di Setiabudiwan, di mall-mall gitu lah Pak. Jadi gitu. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit ya makan mie ayam pinggir jalan gitu. Amigos. Agak minggir sedikit. Harus budget bro. Ingat, Anda masih pacaran, jangan terlalu foya-foya. Iya, harus. Catering itu mahal, saudara-saudara. Mendingan masak sendiri sebenarnya Pak, itu mahal gitu. Itu modus namanya. Bekal. Oh enggak, maksudnya tadi saya kira kencan tapi masak gitu, masak di rumah. Itu namanya modus. Iya, bisa. Itu kan mengundang wanitanya ke rumah, setelah itu kan ada orang tua di rumah. Oh, ada orang tua. Iya. Pikirannya terlalu. Iya. Saya kira udah punya rumah sendiri. Belum ya. Itu juga salah satu modal yang sedang disiapkan ya, Pak? Iya, betul. Salah satunya. Karena rumah di Depok, Jabodetabek nggak bisa dibilang murah juga Pak gitu. Rencana mau rumah tapak? Rumah tapak Pak? Masa rumah susun? Ya apartemen juga kan rumah susun. Tapi kalau buat saya, kalau buat rumah susun banyak nih di Depok. Ya Mares, Margonda Residen, Tamel. Tapi untuk keluarga sendiri enaknya emang pengen punya rumah tapak. Karena kalau kita cuma di apartemen kan cuma beli ruangan. Iya. Nah itu emang agak susah, apalagi kalau emang saya dog lover, suka anjing. Jadi biasanya mau merah anjing juga, mau biara burung, biawak, semuanya mau saya. Ya. Kok dog lover ada miara burung, ada biawak itu maksudnya? Ya itu biar sebagai umpan buat dognya apa gimana? Enggak Pak, ada ekosistem sendirinya gitu. Dan dengan kondisi Depok yang padat di kotanya sangat sulit dong Anda dapat rumah tapak di ini. Sulit enggak? Karena mahal iya. Mahal karena iya, walaupun mahal. Kalau saya lihat outfit Mas Gary, kayaknya nggak mungkin nih bisa beli rumah tapak di pusat kota Depok. Bukannya merendahkan Mas Gary ya, tapi memang saya bicara jujur kenyataan. Bukan gitu Mas Gary. Emang susah. Emang susah kan? Kalau KPR emang lama, paling 15-20 tahun biasanya. Tapi ya kemarin sih orang tua nawarin nggak usah aneh-aneh gitu, yang penting kerja aja dulu, kalau rumah nanti aja bakalan ikut petuah orang tua aja. Betul, doa ibu selagi-lagi. Iya itu betul. Doa ibu dan finansial orang tua menyelamatkan kita. Nomor satu. Itu dia. Walaupun udah kerja, nomor satu. Betul. Kita butuh dukungan doa orang tua dan finansialnya. Betul. Masih kurang ajar loh. Udah kerja tapi. Ya mau gimana lagi? Iya sih, Pak. Kita kan orang milenial. Iya. Mungkin kalau saya nyari daerah lain, teman-teman pada bilang, "Ger, nyari di Ngawi gitu. Di mana gitu? Rumah berapa? 60 juta udah dapat rumah ukuran 45." Uset. Di Depok ukuran rumah 45 boro-boro Pak dapat 100 juta. 60 juta itu baru biaya balik nama. Belum biaya belinya. Belum. Baru pengurusan sertifikat 60 itu ya. Ya emang kondisinya emang demand dan itu tinggi sih Pak ya. Mungkin karena gitu sih. Karena daerah satelit ya, banyak yang kerja di Jakarta. Doain loh, yang dapat rumah tapak di Depok. Kita doakan ya, saudara-saudara, untuk Mas Gary ini supaya dapat rumah di walaupun di pinggiran. Pinggiran nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi tidak terlalu jauh. Terlalu jauh, ya paling 30 menit, ya nggak nyampe mah, nggak sejauh Biak sih. Tapi kalau menurut Mas Gary ini sebenarnya kan nggak masalah tinggal di pinggiran, kerja di pusat kota, asalkan transportasi massalnya bagus ya. Ya, betul. Di Depok sendiri sudah kalau bagus semenjak tadi kasus tertabrak angkot itu sampai dengan sekarang sudah bagus belum transportasi massal? Sudah mulai diperbaiki. Saya terakhir pulang itu terminal Depok itu udah mulai bagus dan KRL udah mulai bagus juga. Walaupun emang penuh, ya 5 menit sekali itu KRL udah lewat.
5 menit sekali udah lewat. Masih bertumbuk-tumbuk jadi gerbong. Masih pepes. Pepes masih. Jadi kalau kita ibaratnya pepes di dalam itu. Jadi sampai mau gerak aja nggak bisa. Gerak aja nggak bisa ya. Kalau- Apalagi grepe-grepe. Big no. Mungkin kalau Pak Edi tahu, kalau Michael Jackson yang dia agak landai. Oh, iya. Nah itu, kalau di KRL tuh sampai gitu. Jadi emang udah benar-benar ketekan dari belakang dan depan juga nggak bisa gerak. Jadi gini dia kalau sini. Jadi latihan otot perut waktu itu. Iya. Dan saya pernah ngerasain dari stasiun Serpong sampai Palmerah, ya itu dipepes. Ya. Ya udah saya pasrah, nggak pegangan nggak apa, tapi masih Ya tapi masih berdiri, ya ketat sama kedorong gitu. Jadi udah begini aja, kalau udah kedorong gini. Kalau begini ya udah. Itu gimana kalau pas kondisi sekarang ini ya? Wah itu dia Pak. Mungkin saya juga kurang tahu sih, tapi sekarang kan lagi WFH, WFH juga. Ya jadinya kosong. Tapi kalau sekarang yang new normal mungkin akan penuh lagi dan serem juga sih bisa dibilang kayak gitu. Karena antara napas muka sama orang itu sangat dekat gitu. Kayak nggak mungkin nggak sama dempetan sama orang, pegang sama orang, kadang-kadang kesenggol. Itu pasti ada sih kayak gitu. Dan satu kerumunan penuh, satu orang bisa kena, semua bisa kena. Itu sih Pak yang mungkin harus dijaga di situ. Tapi cewekmu kayak kalau juga anak kereta juga? Sebelum COVID ya, tapi setelah COVID karena ayahnya udah pensiun, diantar jemput pakai mobil. Oke, syukurlah. Ya gitu sih Pak. Kalau enggak ya was-was juga saya Iya. kayak gitu. Was-wasnya kalau masih bukan karena COVID-nya, tapi karena dipepes. Ya dipepesin itu. Bisa bahaya Pak. Bisa bahaya. Tuh. Nanti Mas Geri dapat pepesnya. Sisa Pak kan saya. Pinggiran kota Depok tuh di daerah mana rencananya? Mungkin Rencananya Mas Geri? kemarin sih agak ngomongin ke Sawangan ya. Kalau Sawangan agak jauh. Mungkin ke arah Bogor sih Pak. Mungkin udah agak ke arah Bogor, Cibinong, Cilodong. Kabupaten Depoknya ya? Iya, kabupaten. Karena emang udah kota Depoknya udah ada perumahan yang bagus, dekat banget. GDC, Green Depok City, cuman sangat Masih di luar jangkauan. Harganya buat saya masih berat banget. Tuh. Didoain. Mungkin bisa bikin crowdfunding. Crowdfunding buat saya. Iya. Dan Koin untuk Gary Pak. iya, koin itu. Koin untuk Gary beli rumah. Tuh. Padahal di Biak sini beli rumah dengan 60 juta bisa dapat. Bisa, cuma Luas ya, cuman ya. masa rumah di sini nanti kita mau pulang Iya, gimana? karena masalah home base. tiket mahal sih ya. Ya, tiket mahal banget sih Pak. Berapa kalau dari Biak ini ke Depok? Ya biasanya saya naik Garuda ya, karena emang kalau buat saya pengalaman pakai yang lain, Maskapai lain agak kurang enak. Jadi emang buat saya terbaik yang Garuda, dan saya sendiri pengen nyari kenyamanan juga, agak mahal dikit. Biasanya 9 juta pulang pergi PP. Sekali jalan 4,5. Sekarang 4,5. 4,5 sekali jalan, 9 juta PP. Garuda. Kapan mau pasang iklan kamu di channel saya? Gitu sih. Dengan harga tiket segitu Mas, ada kepikiran nggak ngajak cewek Anda main ke Biak? Pernah ada omongan sih, ada omongan. Cuman kalau kita bawa dia ke sini dan dia akan tinggal di hotel di Asana ya, Asana paling bagus ya. Karena kita mengincar kenyamanan. Paling nyaman lah. Hotel paling top, Marco Top di Biak. Asana. Nah, itu kalau dihitung-hitung lebih mahal daripada saya pulang ke rumah. Oke, berarti di atas 9 juta ya. Di atas 9 juta, karena dia emang Asana juga emang lumayan tinggi harganya ya, 700 ya kalau nggak salah. Lagian juga kenapa Anda di Asana kalau cuman cewek Anda mau main ke sini? Ya kan kalau Cuma mau main, bukan buat bulan madu. Kenapa milih Asana? Ya kan yang memadai situ, kan nggak mungkin tinggal di sini Pak. Iya nggak mungkin, tapi kan ada hotel-hotel lainnya, masa ada hotel mungkin sana. dan lebih nyari aman dan nyamannya sih, dan lebih dekat sama bandara. Ada hotel Agung? Nggak usah berarti. Emang ada niatan yang Enggak. cukup baik ya? Enggak. Karena emang Asana yang dia lihat waktu kita ICV kan kan update tuh waktu itu saya. Jadi langsung outdoornya langsung sama laut. Iya. Nah, itu yang pengen dia. Iya, itu kan memang panorama untuk orang yang bulan madu Mas Giri. Oh gitu ya. Berarti emang harus waktu bulan madu saya bawa ke sini. Itu dia, sekalian nostalgia ya. Nostalgia juga gitu. Semoga Mas Giri ketika merit sudah mutasi ke tempat yang diinginkan. Ya. Bulan madunya ke sini. Iya. Gimana tadi Sawangan ya? Depok.
Depok. Tapi ini ya, maksudnya di Biak nyaman juga ya kita tinggal ya. Nyaman. Yang bikin nyaman sih mungkin people-nya. Iya, people-nya ramah-ramah banget. Orang kantor, orang luar juga ramah-ramah juga. Terus awal-awal ya agak jet lag lah. Kulturnya baru, terus harus sama semuanya serba baru lah di sini. Orang-orangnya baru dan ternyata pas udah jalanin nyaman-nyaman aja. Tapi tetap lebih nyaman Depok. Karena itu udah orang ada kenangan di situ. Kenangan kecil kan banyak teman-teman di situ ya. Ya mau dimanapun sebenarnya kasur rumah lebih enak daripada kasur yang lain. Walaupun sebenarnya kasur rumah lebih dekil ya daripada walaupun di hotel atau di mana gitu, tapi kasur rumah lebih. Ya. Termasuk orang yang sentimental ternyata Mas Jerry ini. Ada kesulitan ini Mas, makanan atau kaget begitu dari budaya Depok nih yang serba cepat dan serba instan dengan di Biak ini? Yang paling kaget, nggak kaget sih sebenarnya, yang kalau harga makanan nggak kaget karena sama aja kayak Jakarta ya harga makanan sih. Iya. Sama aja jadi nggak kaget. Terus yang bikin kaget adalah mungkin nggak ada ojek online satu. Ojek online nggak bisa gosen atau apa. Terus kaget itu pertama kali di sini dulu nggak ada tempat hiburan ya. Jadi dulu di sini ada namanya Hadi. Dulu nggak ada KFC, nggak ada apa-apa, jadi ya hiburan cuman ngeliatin semut aja Pak. Ngeliatin semut aja, nggak bisa ngeliatin apa-apa lagi, paling ngeliatin babi lewat kalau depan. Ini depan ini dulu kalau emang lagi belum ditutup nih Pak, babi tuh lewat. Karena ini kan ada hutan. Iya. Nah, jadi dia ada peternakan kayaknya ada domestik sini. Jadi ada babi lewat sering gitu. Nah kalau sekarang udah ditutup dan udah ada Hadi, udah ada KFC juga, jadi ya terima kasih Hadi sudah menghadirkan KFC. Terima kasih. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke Jayapura hanya untuk menikmati sepotong paha KFC. Ditunggu XX1-nya. Pizza Hut. Jeko. Awe. Apa lagi Pak? Lama-lama ini dong nanti tenan lokal tergusur kalau kita dari Haji. Iya. Ntar jadi Sarinah jadi dua. Nggak apa-apa Pak. Jadi mengenalkan budaya yang baru tuh dia gitu. Iya, biar kita baru juga. Iya, benar. Biar juga nanti perputaran ekonominya makin ini juga sih Pak, kalau kita lihat. Kalau makin banyak tempat belanja, tempat apa ya, perputarannya makin. Kalau untuk teman-teman basket sendiri sudah ada ketemu di sini? Di sini belum Pak. Jadi biasanya main sendiri atau ya jarang juga sih Pak saya main basket di sini. Cuman lagi ngumpulin aja. Oh, gitu. Ngumpulin niat sama momen yang pas, karena kan sekarang di sini kan kondisinya kerja juga dan biasanya udah pulang kantor capek gitu. Dan juga teman-teman kantor tidak ada yang sehobi ya basket. Juga biasanya jarang sih yang mau main basket sampai secara kompetitif kayak dulu. Jadi pengen ada latihan yang kayak dulu gitu nggak bisa. Biasanya gitu sih Pak. Banyak teman-teman kantor apa olahraganya? Biasanya pada main volley. Oh, kalah saing sama anak poli ya, Apol. Iya. Biasanya mau main nih udah kegusur. Kalau ke lapangan. Jadi pas mau main udah dipakai. Terus saya sendirian, mereka 20 orang. Kalah masa Pak. Kalau saya dipukulin udah kelar lah hidup saya. Keselamatan lebih utama daripada sekedar hobi. Emang anak-anak volley emang. Wah, anak poli. Tolong mengalah ya. Terhadap minoritas. Masalahnya cuma sendiri. Iya. Padahal gaya udah keren ya. Kaos sleeve. Air Jordan, Kobe, semuanya udah kaos ketek gitu kan. Semuanya udah full set lah. Tapi pas ngeliat anak voli 20 orang ya udah jiper juga Pak. Jiper juga. Jadi gitu sih. Kalau pulang ke Depok baru main dengan biasanya langsung main, biasanya langsung ikut latihan, langsung main sampai malam tuh. Karena emang dulu biasanya main malam Pak. Di lapangan mana di Depok? Gor Depok. Di Depok itu biasanya kalau main di Gor dulu di Cilodong, Gor Cilodong ada. Atau enggak di sekolah dulu SMA itu bisa main sampai malam juga gitu. Kalau yang di Gor Cilodong itu free? Enggak, bayar Pak. Gor Cilodong itu jadi tempat buat latihan tentara juga. Jadi waktu itu lagi main tiba-tiba sebelah ada suara tembakan karena sebelahnya itu ada lapangan tembak. Cuman nggak tahu kalau sekarang masih buka apa enggak ya, karena emang udah tempat latihan militer. Jadi kurang tahu juga. Cilodong. Bayarnya murah dong, Anda bisa sampai main sampai berjam-jam sampai malam. Dulu itu patungan karena orangnya banyak juga. Seorang tuh patungan. Pokoknya total
kalau pakai lampu sejam itu 160 kalau nggak salah. Dulu ya. Termasuk ini ya murah lah. Murah. 150 berarti kan bagi 10 ribu. Makanya 15.000 ya. murah, Iya, iya. murah. Makanya murah. Bisa 2 jam 3 jam. Dibandingkan dengan gor-gor yang udah di ada di Jaksel nih yang kayak The Hoops yang tapi itu udah beda level sih Pak. Iya, Bagus banget. Fasilitasnya pun Fasilitas beda. Emang kayak The Hoops dulu kan bokeh Pak, lu nggak punya duit anak-anak SMA. Betul. Nggak punya duit. Jadi kalau ke Hoops atau ke Gor Cilandak itu kan agak bagus, cuman dia 500 ribuan sejam itu kan emang agak berat buat kita anak-anak. Anak-anak sekolahan. Berarti harusnya pemerintah daerah menyediakan PASUM ya. Ya harusnya sih. PASUM tempat olahraga ya. Kalau di Depok sebenarnya ada KONI, di KONI itu emang ada tempat tenis, basket, lapangan bola juga ada di situ. Cuman emang harus butuh perhatian lagi emang dari situ. Dan diperbanyak. Banyak. Karena jumlah anak mudanya banyak ya di Depok. Biasanya larinya ya ke Jaksel atau ke Bogor sekalian. Kalau nggak Bogor, Jaksel. Bogor ngapain? Nyari gor juga. Oh, kirain ke Bogor ke kampung itu. Jadi itu sih Pak. Ketawa masnya udah tahu dia ada kampung apa di Bogor. Puncak. Kampung Arab. Itu rahasia udah Rahasia umum ya. Di Kampung Arab bagi yang belum tahu itu adalah tempat orang-orang mengingat surga telapak kaki, tanda tangan, tinggal tanda tangan kan, tempat. Nah, Mas, dengan Anda meninggalkan hobi Anda basket, kemudian pacar Anda di Depok, segala tempat-tempat wisata di Jaksel, Anda pindah ke Biak ini yang bisa dibilang kota yang sederhana ya. Apa yang membuat Anda kerasan? Maksud saya tidak gerasa-gerusuk ketika tidak bisa pulang. Gitu. Tidak resah ketika tidak bisa pulang. Apa yang membuat? Pertama emang mungkin dulu sih Pak, emang keinginan saya dulu pengen punya break dulu dari kehidupan yang super cepat. Karena dulu waktu terakhir kerja di Jakarta itu semuanya tuh serba cepat ya Pak ya. Ya, apalagi kerja tadi di KKP ya. KKP, jadi emang bangun jam 4 pagi, terus waktu sambil kuliah juga, kerja pulang kantor setengah 6, lanjut kuliah malam, nyampe rumah jam 1, tidur jam 1, jam 4 bangun lagi, dan itu terus. Tidur jam 1, jam 4 bangun lagi. Jadi nyampe rumah tuh jam 1, habis itu bangun jam 4, siap-siap kerja lagi. Dan itu hampir setiap hari, cuman hari Minggu doang yang enggak. Hari Minggu cuma pakai ibadah tidur sehari, nggak bisa kemana-mana. Itu kayak kalau kita bisa dibilang bahasanya red race ya kalau nggak salah sekarang tuh bahasanya. Jadi perputaran cepat, setahun tiba-tiba hilang aja. Tiba-tiba udah nambah 20 kilo aja. Gitu. Dan waktu itu emang tiba-tiba nyampe Biak, pertama emang shock sih. Cuman waktu itu ngeliat dari sisi baiknya lebih tenang sih Pak. Jadi lebih slow, bisa lebih nikmatin hidup, kita jadi bisa lebih memperhatikan sekitar kita ya, sekeliling kita. Ternyata saya tahu nih, ada pergerakan semut itu ternyata ada yang nyamping, ada yang horizontal gitu, ada yang vertikal gitu. Jadi lebih mendalami dan lebih lebih tak di sini gitu. Nggak macet, nggak ada stres. Itu dia, tidak macet. Tidak macet. Di sini nggak ada macet. Kalau ada macet paling cuma satu, ada parade atau emang ada lampu merah, udah itu doang. Nggak ada lagi. Kadang-kadang macet juga sih Pak sebenarnya. Enggak stres begitu pas pulang ke Depok mau macet, nggak stres. Biasanya di rumah doang. Oh iya. Kangen rumah, kasur. Kasur tadi. Kangen kasur. Ada bekas sisa-sisa kenakalan remaja di kasus itu. Masih ada krak-krak dikitnya masih ada. Iya. Lupa dilaporkan ke ibu jadi belum dibersihkan. Iya. Kemarin waktu habis pulang ini apa Mas? Oh ini apa? Hilang. Ada yang tumpah. Ikut. Itu. Nggak main mata juga di sini ya Mas Giri ya di Biak ini. Enggak. Tetap tadi komitmen tadi ya. Emang kalau saya buat saya emang suka kalau misalkan mengagumi cewek, cakep nih, dia pintar, oke itu udah biasa. Tapi untuk mempunyai feeling yang benar-benar feeling, saya susah. Emang dari dulu sih Pak kayak gitu. Bukan memang melebih-lebihkan. Dari dulu seperti itu dengan setiap wanita. Susah. Kalau ngeliat cewek cakep gitu. Ya udah cakep aja. Jadi Anda cewek-cewek cakep ya.
Jangan berbangga hati dulu Anda. Saya juga tahu diri Pak siapa saya. Iya, gitu. siapa saya? Siapa saya baju begini kan tadi. Saya kan. channel ini pun siapa? Subscriber Ini saja belum ada berapa. Ini siapa? Kameramen aja belum Kameramen. dibayar. Biar di sini aja belum dibayar, Pak. Kameranya aja pinjam punya kamera. Ini emang saya minta sniper pro sekali, tolong kita collapse untuk naikin subscriber. serba apa adanya aja. Iya benar, mengalir ya. Mengalir aja, Pak. Gitu. Oke Mas Gary, kalau begitu sementara ini dulu Siap, yang kita obrolin di sini. Para saudara-saudara, kalau misalnya Anda tertarik membicarakan sisi lain Mas Gary yang lain, ceritakan di komen ya. Dan undang kembali Mas Gary. Walaupun ini saya biaya kesini nih 4,5 juta nih, untuk wawancara dengan Jauh, Mas Gary. dari Jauh. Jakarta ke Dari Biak, Jakarta ke jauh Biak. banget, jauh banget. Oke Mas Gary, salam kopi dulu. Thank you, Bos. Oh, Thank tidak you. bersentuhan. Oh iya, nggak bersentuhan. Oke. Dah.